saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya sedang dalam perjalanan dari Pakem menuju Gereja Katolik Bintaran Yogyakarta. Siapa yang tidak kenal dengan Gereja Bintaran yang sejarahnya sangat panjang dan sangat penting untuk gereja di Indonesia dan juga untuk Republik Indonesia ini. Saya sekarang sudah sampai ke Lempuyangan, kok pas kosong, biasanya penuh karena ada tetek kereta, tapi ini ternyata lancar. Misalkan ini peringatan yang ulang tahun ke-90 Gereja Bintaran. Gereja Bintaran sendiri diresmikan tahun 1934 ya, 34. Jadi sebelum zaman kemerdekaan. Nah, ini kena tetek spur. Sejarah singkatnya begini Bintaran itu. Pertama-tama adalah gereja yang namanya Gereja Kidologi Santo Fransiskus Xaverius yang ada di titik 0 Yogyakarta, Jalan Senopati. Kebanyakan atau hampir semua yang datang adalah orang-orang keturunan Belanda waktu itu, zaman sebelum perang. Tetapi kemudian mendekati zaman kemerdekaan, banyak orang atau banyak orang Jawa yang minta dipermandikan, sehingga jumlah orang Jawa semakin banyak yang ingin ikut Ekaristi di gereja Belanda itu Kidologi. Akhirnya persis dekat jejer dengan gereja Kidologi didirikanlah semacam gedung aula atau gereja untuk orang Jawa. Jadi ada dua gedung begini. Ini gereja tua milik orang Belanda. Ini nggak ada jalanan, hanya lorong. Ini gereja untuk orang Jawa. Jadi ada dua misa untuk dua kebangsaan itu. Keren ya. Semakin bertumbuh, orang pribumi Jawa ini ingin semakin membutuhkan tempat yang lebih besar dan lebih besar. Akhirnya dibuatkanlah gereja untuk orang Jawa yang bukan yang di samping ini, tapi agak jauh sekitar 150 meter dan diselangi dengan sungai Code. Itulah Gereja Bintaran tahun 1934. Jadi ada dua paroki besar, Kidologi, paroki tua, Induk, dan Bintaran, paroki yang sesudahnya. Tetapi sekarang juga sudah tua, karena usianya sudah 94 tahun. Itu adalah gereja pribumi. Apakah bangunannya lalu pendopo, lalu ada gamelan? Enggak. Gereja yang dipersembahkan untuk orang-orang pribumi, untuk membedakan dengan gereja sebelumnya yang memang dihuni dalam tanda kutip oleh orang-orang Belanda dan keturunan Belanda. Itu. Nah, yang kita rayakan hari ini usia ke-90 tahun adalah Gereja Bintaran itu yang ada di seberang sungai Code. Arsitekturnya sangat unik. Kebetulan saya terlibat sebagai pastor paroki ketika renovasi sesudah gempa. Uniknya itu arsitekturnya hampir tidak ada yang menyamai di Indonesia ini, dan hanya ada satu mungkin di Den Haag, gereja yang bentuknya itu seperti Gereja Bintaran. Mungkin satu arsitektur pada zaman sebelum perang kemerdekaan. Dan nanti Gereja Bintaran ini sangat berperan dalam konteks persiapan kemerdekaan Indonesia dan zaman revolusi sesudah kemerdekaan Indonesia. Perannya bagi negeri tercinta Indonesia menjadi sangat penting berkat Monsinyur Sugio atau Monsinyur Sugio Pranoto SC. Itu pengantar saya. Sekarang saya sedang menuju ke Gereja Bintaran yang sangat fenomenal dan historik itu. Peran seperti apa yang dilakukan oleh Romo Sugio pada zaman persiapan kemerdekaan? Romo Sugio itu bersahabat dengan Insinyur Soekarno, sahabat yang kental. Ada banyak bukti sejarah yang menceritakan kekentalan persahabatan mereka. Misalnya Soekarno mengirimkan lukisan dan diberi surat pengantar. Sampai sekarang masih ada lukisan dan surat pengantarnya itu, karena apresiasi pada gereja Katolik yang sangat berperan selama persiapan kemerdekaan. Kemudian ketika
sesudah kemerdekaan, ketika Soekarno memutuskan pindah ibu kotanya ke Yogyakarta, ke Gedung Agung Malioboro, kemudian Monsinyur Sugio Pranoto yang sudah menjadi pemimpin gereja di Tanah Jawa ini, di Keuskupan Agung Semarang ini, juga memindahkan pusat pemerintahan gerejanya dari Semarang ke Yogyakarta, yaitu ke Bintaran itu, yang berjarak hanya mungkin 150 meter dari Istana Negara. Sehingga kalau kita perhatikan, ketika upacara zaman revolusi sudah kemerdekaan, yang mendampingi Soekarno menjadi inspektur upacara adalah Monsinyur Sugio Pranoto. Itu masih ada fotonya sepertinya, seingatku loh. Seperti itu perannya. Bahkan ketika zaman revolusi, maaf kalau salah karena hanya belum saya temukan data yang akurat, kecuali cerita orang. Pada waktu kecil, zaman revolusi kemerdekaan, Ibu Megawati yang masih kecil, bayi, dititipkan di salah satu ruang di gereja Bintaran supaya aman dari suasana perang mempertahankan kemerdekaan. Kurang lebih begitu. Seru ya, seru. Dan sekarang sedang dirunut di kamar mana dulu Ibu Megawati dititipkan atau disembunyikan. Maaf ini buat data yang kurang akurat, tetapi cerita demi cerita mengatakan begitu. Nih, sudah hampir sampai ke gereja Bintaran. Satu lampu merah di depan lagi, lalu kita sampai ke gereja. Saya belum telat berarti, kecuali parkirnya susah. Nih yang sebelah kiri ini adalah gedung ini nih, yang putih nih. Ini bioskop Permata nih. Nah, dilestarikan juga. Kita akan sampai ke gereja Bintaran. Tuh, tulisan depan itu di tugu pinggir jalan itu Bintaran. Kita masuk dan mari kita lihat langsung gedung gerejanya yang sangat fenomenal itu. Bentuknya saja sudah sangat fenomenal. Ini sebelah kiri, perhatikan. Itu gerejanya nih. Kelihatan kan? Antiknya tuh. Romo Agus. Oh ya. J. Romo Agus. Jenun. Ini gerejanya. Ini gerejanya. Saya tidak terlambat.